Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pengunjung setia lalat tentara hitam.win, atau di channel YouTube kita memberikan nama Black Soldier Fly Farm Lamongan, Jawa Timur. Coba lemu lagi dengan kami yang ingin berbagi bagaimana sih caranya untuk beternak lalat tentara hitam dengan modal yang terjangkau, tidak seperti yang diberitakan begitu heboh. Bisa dengan modal hanya 30.000 atau 50.000 bisa dimulai. Dan ini real ya, real, kita udah pernah mencobanya. Meskipun kandang yang akan saya tampilkan ke Anda adalah kandang yang sudah agak lama kita nggak pakai. Siang hari ini saya akan coba sharing bagaimana sih membuat mini kandang yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan telur lalat tentara hitam untuk nantinya kita pakai berkesinambungan, maksudnya dalam skala yang lebih besar lagi, hanya dengan bermodalkan kotak kayak begini nih. Saya pakai ukuran 50 cm kali 1 meter. Oke, terus pengamannya biar lalatnya nanti tidak keluar, tidak pergi. Meskipun dalam prakteknya kalaupun dia pergi, nanti pada saat bertelur yakin dia akan kembali atau mendekati makanan yang sudah ada. Sejenis dia dilengkapi oleh Tuhan, oleh Gusti Allah itu dengan zat feromon, dimana dia bisa membaui dimana dia harus bertelur. Demikian. Terus kita nyoba bahas dulu masalah kandang. Kandang ini terbuat dari kayu yang saya beli pada saat itu. Ini udah setahun lebih ya, udah dimakan usia. Sekedar untuk memberikan sedikit gambaran, sedikit pencerahan kepada Anda biar enggak terlalu terkaget-kaget dengan berita yang begitu heboh di dunia internet maupun di dunia yang lain, dunia berita yang lain. Bahasanya lalat tentara hitam nggak harus dimulai dengan skop yang besar, harus dengan modal yang besar. Hanya dengan bermodalkan dana 50.000 lah untuk membuat kotak kayak gini bisa. Dana 50.000 ini tuh buat untuk beli kayu kiloan, triplek. Bisa Anda patungan sama teman atau membuat kotak-kotak semacam ini, dibuat banyak juga bisa. Karena kalau ukuran tripleknya saja 50.000, betul, tripleknya 50.000, tapi Anda bisa membuat padanannya banyak itu, membuat kotak-kotak kayak gini ini banyak. Intinya untuk satu kotak kayak begini itu tidak lebih dari 50.000. Oke. Terus yang perlu Anda siapkan lagi setelah kotak ini, kalau masalah kotak ini nggak perlu kita jelaskan sedetail mungkin, dengan lihat gambar yang ada di web lalatentarahitam.win ataupun di channel yang coba kita kembangkan saat ini, Anda yakin bisa. Intinya pengamannya kita kasih paranet ini juga murah, Anda bisa mendapatkan di toko-toko material bangunan 5.000 kalau di daerah kami. Oke, di dalamnya Anda nggak perlu ini ya, seperti kayak gini ini dalamnya. Intinya membuat kotak. Ini nanti jangkauan kedepannya diperbesar dengan ukuran. Jadi ini sudah lama kita nggak pakai, kita coba pindah dengan yang kandang permanen yang lebih besar. Ini pengamannya nggak perlu jelimet juga, nggak perlu terlalu ribet, dikasih paku terus dilubangin kayak gini. Nggak bisa nanti pengaman kasih tutup apa gitu. Jadi intinya jangan dibuat pikiran Anda terlalu ribet, terlalu sulit untuk memulai. Intinya mulai dengan hal yang biasa saja. Oke, hal kedua yang perlu Anda persiapkan adalah tanaman seperti ini. Apa saja, tapi lebih saya tekankan untuk tanaman yang kalau bisa di bagian penampang luarnya agak kasar ya, kayak gini nih. Ini lebih disukai oleh lalat, meskipun yang halus-halus kayak daun talas, kayak pisang mau dia,
namanya hewan ya, nggak bisa ini, nggak ada patokan, nggak usah terlalu dipersulit. Intinya harus pakai tanaman gini. Nah, kita tekankan kalaupun Anda bisa mendapatkan tanaman yang penampang atasnya kayak gini ini kasar, lebih baik. Kalaupun tidak bisa, nggak apa-apa gitu. Hal kedua yang perlu Anda persiapkan adalah daun pisang yang sudah kering. Oke, daun pisang yang sudah kering kayak gini nanti berfungsi sebagai tempat meletakkan telur. Jadi lalat tentara hitam yang sudah siap untuk bertelur akan meletakkan telurnya di sisi ini nanti. Terus bagaimana cara penggunaannya? Mudah sekali. Jadi kita kotaknya ini kita buka ya, kita buka. Terus tanamannya kita masukkan ke dalam. Oke, dari dalam ya, dari dalam. Sinar matahari untuk fotosintesis bisa didapatkan dari samping, depan belakang. Ini nggak perlu khawatir, dia akan mati. Terus proses penyiramannya juga pada saat lalat tentara hitam mau bertelur atau dia dalam keadaan sedang hidup, karena butuh waktu sebentar, dia dikasih kehidupan oleh Tuhan, dia butuh makan. Kalau ada yang bilangin nggak butuh makan itu salah, kurang benar. Cuma nutrisinya nanti kita coba subsidi dengan air. Jadi air itu harus jenis bagaimana, nanti kita coba bahas bareng-bareng di lalattentarhitam.win. Jadi kalau ada yang bilang lalat tentara hitam nggak makan pada saat ini, betul nggak makan, tetapi dia minum, dan minumnya itu kalau bisa ya dikasih nutrisi begitu loh, karena kita ingin mendapatkan telur yang berkualitas. Oke, habis itu kita letakkan si daun pisang tadi seenaknya. Yang penting ada nempel seenaknya kayak gitu. Seenaknya kayak begitu. Terus nanti kita kasih media. Nah, setelah itu bagaimana cara menerapkannya? Ketemu lagi nanti di sambungan video ini. Oke, terima kasih. Nanti kita sambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan, kembali kita melanjutkan untuk coba berbagi bagaimana sih kita peternak lalat tentara hitam Black Soldier Fly dengan cara yang sederhana, dengan teknik yang sederhana, yang tidak jelimet, yang tidak seperti yang digambarkan oleh forum-forum atau media sosial lain. Nah, tahap kedua, agar Anda bisa mendapatkan bibit sendiri, Anda di video yang pertama tadi udah saya kasih gambaran bahwasanya dengan kotak seharga 50.000 kurang lebihnya, atau kalaupun ada ya nggak sampai ya, Anda bisa membuat kandang, mini kandang lalatnya. Habis itu bagaimana sih cara Anda memanggil? Apa perlu ilmu khusus atau sejenis mantra-mantra? Nggak perlu ya, nggak perlu. Anda tinggal setelah udah kotaknya udah dikasih tanaman di bagian dalamnya. Oke, di bagian dalamnya udah dikasih tanaman kayak begini, udah dikasih daun pisang yang kering, usahakan yang paling kering ya. Untuk teknis atau penjelasan ilmiahnya nanti kenapa harus daun pisang apa, Anda memang saya kirim untuk belajar bareng-bareng di website lalattentarhitam.win. Kalaupun ada waktu Anda bisa main ke tempat kami, di situ udah ada, Anda tinggal ngetikkan lalat tentara hitam Lamongan, Anda akan dipandu oleh peta yang disediakan oleh Google. Anda bisa main ke sini, Anda bisa ngubungin kami via SMS telepon, Anda bisa bareng-bareng dengan kami belajar langsung praktek, membuktikan bahwasanya peternak lalat tentara hitam tidak begitu sulit seperti yang diberitakan, mudah, dan Anda bisa mandiri untuk memulainya. Memulainya juga nggak butuh dana yang begitu, intinya butuh dana yang terjangkau, tergantung skop Anda, tergantung skalanya mau mulai dari sisi mana, itu tergantung pribadi masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu kita butuh ini, setelah kotak sudah jadi, setelah tanaman sudah kita masukkan ke dalam kotak, setelah daun pisang juga sudah kita letakkan, hal yang selanjutnya yang perlu Anda persiapkan adalah mencari wadah. Wadahnya seketemunya juga
Ada apa yang penting juga, kalau Anda rasa kurang bersih dicuci dulu. Oke, ini intinya kita buat sistemnya, kalau bahasa Sumatera sana sistem Medan. Ada supir yang kencang nyetirnya, itu dikatakan kalau daerah sana setahu saya itu supir Medan. Nah, sistemnya itu sistem sistem apa ya, sederhana dan terjangkau di kanan kiri gitulah intinya. Bahasanya juga saya nggak paham. Oke, setelah toples, atau saya menambahkan toples, kebetulan ini toples ini juga dalam keadaan sobek teman. Anda nggak perlu untuk beli toples terus disobek kayak gini, enggak. Saya carikan contoh yang sederhana saja. Oke, setelah itu Anda nyari sampah. Ini kebetulan saya mendapatkan, kebetulan istri saya ini habis makan mangga dari kebun. Kita masukkan di sini, kita masukkan. Terus ada ini apa namanya ini, sampah pisang, sampah kulit pisang. Nah, ini kenapa harus sampah kulit pisang? Lalat tentara hitam lebih menyukai bau aroma khas ini. Jadi kalau ada yang bilang lalat tentara hitam tadi itu dengan ternak kita kanan kiri bau, itu salah, kurang tepat sekali. Jadi kita bisa memilih bahan-bahan apa yang mestinya kita terapkan di dalam kandang ternak antang-aran kita. Nah, ini saya memilih pisang. Saya memilih untuk memberi contoh kepada Anda sekalian adalah kulit pisang yang kurang begitu bau. Kalaupun sudah mengalami fermentasi, mengalami pembusukan kayak begini, tidak meninggalkan bau yang bisa tercium kanan kiri. Kalaupun Anda skalanya besar, nanti ada teknik khusus, Anda bisa membuat ramuan khusus dan tidak harus beli. Anda bisa mendapatkan kanan kiri, Anda bisa mendapatkan dari toko untuk membuat ramuan itu, butuh jahe, kunyit dan lain-lain. Ada 49 bahan herbal, kalaupun Anda ingin menerapkan nanti bisa 39 bahan herbal itu, yakin Anda bisa membuatnya sendiri. Nanti kita ajarkan di website lalatentarahitam.win seperti yang saya bilang tadi ya. Oke, sampah-sampah ini kita coba masukkan di dalam toples. Oke, sampah ini atau gini aja, ini yang sudah kayak begini nih, kita balik aja begini, sama aja toplesnya, tapi saya ingin memberikan contoh. Oke, setelah itu apa namanya, kotak atau toples atau wadah ini kita masukkan ke dalam kotak. Kita coba masukkan dalam kotak. Dilempar atau diletakkan, ini bukan dilempar pas ya, diletakkan dari dalam. Terus ini habis itu kotak Anda letakkan di tempat terbuka tapi aman. Maksudnya tempat terbuka ya kena sinar matahari bisa, atau kena berkasnya saja juga cukup. Kesinaran atau di tempat terang kan gitu. Tempat terang itu tidak harus membutuhkan sinar lampu, di tempat teduh lah bahasanya ya. Tetapi pada saat hujan tidak kena hujan. Itu yang saya aman, di tempat terbuka aman. Hal yang penting lagi, tempat dia berada atau tempat kotak ini Anda tempatkan, usahakan tidak ada jangkauan semut merah, semut yang kalau menggigit sakit itu loh, semut merah, semut yang ini kebetulan ada semut merah, semut yang kayak begini nih, kelihatan nggak ya kameranya ya? Semut merah ini usahakan jangan ada semut merah kayak begini, Anda amankan. Anda juga bisa mengisoler kotak ini bagian terbawahnya sana, nanti kalau udah diletakkan dengan dikasih oli misal, atau dibuatkan meja tertentu, terus kaki-kakinya dikasih pengaman oli. Yang penting si semut merah, semut predator, semut yang bisa membahayakan belatung tadi atau membahayakan maggot, larva baik pupa, prepupa maupun kepopok tadi dimakan. Oke. Intinya Anda buat tempat Anda meletakkan kotak ini seaman mungkin ya.
Oke teman-teman, untuk kali ini saya kira cukup sekian. Sebelumnya ini nanti ditutup gini ya, kita kasih pengaman. Kita kasih pengamannya juga mudah, kita kasih paku ya, ini kita kasih paku juga. Nah ini karena ini tadi lalatnya belum atau bibitnya belum masuk, anda buka gini, aja nanti. Jadi ya inilah ilmunya atau mantranya untuk mendatangkan lalat tadi mau berkunjung, mau berbagi telur di kota Anda itu. Jadi Anda tidak harus beli, Anda tidak harus lari sana sini. Bagaimana sih caranya untuk mulai? Anda cukup mengikuti apa yang saya pandukan sederhana tadi. Saya yakin nanti datang, insya Allah nanti datang. Kalaupun nggak datang, Anda bisa datang ke tempat kami, nanti tak kasih untuk bibitnya gratis ya, gratis, kopinya gratis, bibit magotnya tadi gratis. Saya tidak sementara tidak ngomong ngomersilkan. Nah, nanti pun kalau ada jumlahnya mungkin besar, mungkin 1 kilo telur atau apa, Anda perlu mengganti ya. Walaupun cuma sekedar 1 gram 2 gram untuk Anda memulai, Anda cukup main ke tempat kami di markas lalat tentara hitam .win, atau bisa di sama saja itu di omakodok.com, Lamongan, Jawa Timur. Oke, setelah itu Anda letakkan tadi ya di tempat terbuka dan aman maksudnya dari gangguan predator dalam hal ini semut merah. Terbukanya tadi saya harap sinar matahari, meskipun hanya bias sinarnya saja bisa ngenain. Fungsinya tadi untuk tumbuhannya ya, biar nggak mati, dia masih bisa untuk melakukan fotosintesis. Cukup sekian teman-teman, saya kira untuk sharing cara memulai budidaya lalat tentara hitam dari pola yang sederhana. Saya cukupi sekian, ketemu lagi dengan video berikutnya. Salam sukses. Terus mari kita rubah sampah yang ada di sekeliling kita menjadi berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.